Kita semua butuh waktu sendiri itu baik, dan kita nggak bisa selalu sama orang lain. Pernyataan gua nggak bisa sendiri, itu kayaknya sekarang banyak banget orang yang ngomong kayak gitu karena ngerasa terlalu terkait dan terlalu ketergantungan sama orang lain. Di saat mereka lagi sendiri, mereka mengartikan kesendirian mereka itu sebagai kesepian. Yang padahal kesepian dan waktu sendiri itu merupakan hal yang berbeda, tapi saling berkaitan. Seharusnya kita makin gede harus makin sadar bahwa kita itu berusaha masing-masing dan berusaha secara mandiri. Karena setiap orang punya tujuannya masing-masing dan punya jalannya masing-masing. Jadi mau gak mau, kita harus berusaha sendiri, gak bisa ketergantungan sama orang lain. Miris, tapi fakta. Gue di sini mau ngutarain pendapat gue, kalau waktu sendiri itu penting banget bagi diri kita. Iya, networking penting, punya banyak kenalan penting. Dan sebaik-baiknya orang kan orang yang bermanfaat bagi orang lain kan. Nah, buat mencapai itu, untuk kita terjun ke masyarakat, untuk kita berguna bagi orang lain, itu nggak pandang introvert dan extrovert ya, menurut gua. Kita harus punya waktu kesendirian yang berkualitas. Dan buat yang lagi suka sendirian dan ngerasa kesepian, coba tonton ini juga, karena harapannya kalau lu nonton ini sampai habis, lu bakal bersyukur punya waktu sendiri. Dan lu akhirnya senyum lagi dan siap untuk bersosialisasi keluar dengan lebih baik dan tentunya dengan warna dari diri lu sendiri. Oke, di sini gue bakal ngebahas kesendirian dan waktu sendiri. Gue di sini bakalan banyak sharing tentang pengalaman gue. Mungkin di video ini nggak terlalu banyak teori-teori dari buku atau dari pendapat orang lain, tapi kebanyakan pengalaman dari diri gue sendiri. Yang gue alamin belum lama sih, belum ada setahun gue ngerasa kesendirian dan waktu sendiri itu penting banget dan berefek banget buat diri gue untuk lebih baik. Awal gue sadar bahwa waktu sendiri itu penting dari gue suka sendiri di kamar tidur gue. Dan sekarang gue ngekos sendiri juga kan. Awalnya sedih banget gitu ngerasa kesepian. Gue ngeliat HP gue sepi. Kayaknya orang lagi asik sama dirinya sendiri juga atau lagi asik sama teman-temannya. Dan di saat gue keluar juga ngerasanya ya udah nggak ada yang spesial gitu-gitu aja. Akhirnya gue mutusin buat gue enjoy dengan waktu kesendirian gue. Yang akhirnya tiba-tiba gue kepikiran sesuatu yang sebelumnya nggak pernah kepikiran. Dan jadi benefit dari waktu sendiri gue yang berkualitas. Dan ini yang gue rasain tentang pentingnya waktu sendiri. Pertama-tama, yang gue rasain setelah gue berdamai dengan waktu sendiri gue, pelan-pelan gue bisa yang namanya self-explore. Self-explore itu adalah proses untuk mengetahui diri kita secara sepenuhnya. Yang akhirnya kita dapat yang namanya self-awareness. Di proses itu, secara pelan-pelan ya, gue jadi makin tahu diri gue sendiri gitu, aslinya kayak gimana. Walaupun sampai sekarang juga masih ada di dalam diri gue yang gue kayaknya belum tahu gitu aslinya kayak gimana, karena belum ke-trigger sama suatu momen atau suatu event. Tapi beneran, di saat gue self-explore, gue jadi tahu gue itu senang sama hal apa, gue itu suka sama hal apa, yang orang lain itu biasa aja. Contohnya, gue itu suka lari. Gue suka banget lari. Gue nikmatin prosesnya dari kilometer 0 sampai biasanya gue lari 5 km lah, atau minimalnya 3,6 kilo. Tapi orang lain biasa aja. Tapi nggak semua orang seneng sama lari gitu. Atau mungkin belum nyobain kali ya. Ya orang lain pokoknya biasa aja. Oh ya, gue itu pernah nyoba jualan makanan dan ngebuat makanan itu sendiri. Dan gue enjoy banget prosesnya dari awal sampai akhir. Ya mungkin kalau gue nggak self-explore di waktu sendiri gue ini, mungkin gue nggak sadar kalau gue itu suka lari dan suka jualan. Gue juga akhirnya tahu gue itu marah kalau misalkan diapain gitu sama orang lain. Tapi orang lain tuh biasa aja kalau digituin. Dan gue mikir, kenapa ya gue nggak suka kalau diginiin, atau gue marah kalau diginiin sama orang. Dan itu bisa jadi nggak apa-apa, karena beneran itu secara natural apa yang kita rasain kan. Tapi seru aja gitu, di saat kita explore tentang diri kita mikirin tuh, kenapa ya kita senang ini, kenapa ya kita nggak suka kalau diginiin, kenapa ya kita benci sama ini, yang orang lain tuh biasa aja gitu. Di situ kita tahu secara pelan-pelan sih bahwa warna diri kita masing-masing itu kayak gimana. Itu menarik sih buat dicoba, dan menarik banget waktu itu juga pas gue ngerasain sendiri. Gue jadi ngerasanya lebih kenal sama orang lain, yang padahal itu diri gue sendiri. Hal kedua yang gue rasain, gue bisa mikir tentang suatu hal lebih jelas. Ini yang kayaknya ngebuat gue semakin dewasa secara pemikiran dan secara sikap. Gimana kita bisa bersikap tentang suatu hal yang kita alamin. Kenapa gue bisa bilang jadi lebih dewasa?
Karena di situ gue lebih nekenin cara pemikiran gue akan suatu hal. Gue di situ juga jadi lebih bisa untuk ngatur emosi gue. Bukan emosi gue yang ngatur diri gue sendiri. Terutama pas lagi ada masalah. Dibandingkan kita menyendiri cuman buat ngeluapin emosi kita, yang artinya nggak nyelesain masalah sebenarnya, mending kita mikir, kenapa masalah itu bisa terjadi, salahnya di mana, dan cara nyelesainnya gimana. Akhirnya kita bisa jadi lebih dewasa, karena di situ kita bisa ngatur emosi kita dengan cara berpikir kita. Hal ketiga yang gue rasain adalah gue jadi bisa lebih percaya diri dan lebih mandiri. Kebiasaan dari kita itu terombang-ambing sama orang lain, atau tergantung sama orang lain. Gue pun pernah ngerasa kayak gitu. Kayak hidup gue jadinya tergantung sama orang lain gitu. Orang lain suka ini, gue jadi suka ini. Orang lain pengen ini, gue jadi pengen ini. Dan mungkin lu juga ngerasain sendiri lah. Nyatanya yang nentuin hidup lu itu ya harusnya diri lu sendiri lah, bukan orang lain. Kalau orang lain ngebawa diri lu ke suatu hal yang buruk gimana? Kan gak mau juga kan. Kita juga harus menerima fakta yang tadi gue udah bilang, kalau hidup kita ini harus mandiri dan kita harus bisa ngelakuin apa-apa sendiri. Percaya diri dan yakin sama diri sendiri kalau kita bisa hidup secara mandiri dan gak butuh validasi dari orang lain. Karena sekarang banyak banget orang yang butuh validasi dari orang lain. Harusnya gak gitu ya. Harusnya kita bisa dan harus yakin sama diri sendiri. Mungkin keyakinan kita untuk bisa hidup lebih mandiri itu secara gak langsung terbentuk dari waktu kita menyendiri itu. Di saat kita menyendiri kita jadi sadar kalau kita itu bisa tetap hidup loh kalau kita sendiri. Yang biasanya kita keluar senang-senang sama orang lain, pas kita menyendiri dan tetap senang, kita jadi sadar bahwa kita itu bisa hidup secara mandiri. Yang keempat, kita bisa dapat refleksi diri. Bakalan muncul pertanyaan-pertanyaan yang gak pernah kepikiran sama diri lu sendiri, kecuali di saat lu lagi sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini, sesuai pengalaman gue ya, biasanya tentang diri gue sendiri, tentang apa yang gue lakuin, dan tentang apa yang gue alamin. Dan uniknya lagi, gue bertanya kepada diri gue sendiri. Dan yang jawab, diri gue sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul ya, sesuai pengalaman gue. Yang pertama, apa yang gue lakuin selama ini berguna? Apa yang lebih harus gue tingkatin lagi? Apa yang harus gue kurangin? Apa kebiasaan yang harus gue tinggalin? Apa yang gue butuhin? Dan apa yang gue harus lakuin? Dan uniknya pertanyaan-pertanyaan itu, di saat kita sama orang, itu gak bakal kepikiran sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan itu bakalan kepikiran seenggaknya di waktu sebelum tidur, atau di waktu kita lagi sendiri. Oke, itu semua benefit yang secara pribadi gue dapat dari waktu kesendirian gue yang berkualitas. Dan harapannya, lu bisa juga ngedapetin itu semua. Tapi ingat, pelan-pelan. Lu juga nanti kalau dapet waktu sendiri yang berkualitas, lu bakal dapetin itu semua. Nah, selanjutnya gue mau jelasin dark side-nya kesendirian, yang disebabkan oleh kita nggak bisa maksimalin waktu kesendirian kita itu. Kalau kita nggak jadiin momen kesendirian kita ini untuk mengembangkan diri kita bakalan terseret ke kondisi kesepian. Ini yang kebanyakan orang rasain di saat mereka sendiri. Sebenarnya kesendirian dan kesepian itu berkaitan dan punya persamaan, yaitu sama-sama dalam kondisi sendirian. Tapi yang ngebedain adalah apa yang kita lakuin dan apa yang kita rasain di saat kita sendiri itu. Kalau kita sedih di saat kita sendiri, itu akhirnya kita bisa jadi kesepian. Tapi kalau kita jadiin momen sendiri ini jadi momen buat ngembangin diri kita, itu kita akan upgrade ke level selanjutnya di dalam diri kita. Buat kita yang ngerasa kesepian, seharusnya kita bisa manfaatin waktu sendiri kita itu. Kita jadi lebih tahu lingkungan atau orang seperti apa sih yang cocok sama diri kita. Jadi kita akhirnya nggak maksain buat masuk ke circle pertemanan yang kurang cocok sama kita. Atau bahkan ngejerumusin kita ke kondisi yang negatif. Dan percayalah, masing-masing diri kita itu berharga. Dan kita pantas buat percaya diri dan yakin sama diri kita sendiri. Gue yakin kita semua punya keunikan dan tujuan hidup yang menarik. Itu tugas kita untuk nyari tahu tujuan hidup kita apa dan nyari tahu sebenarnya kita itu orang yang kayak gimana. Hal ini bisa lu cari tahu di saat di satu ruangan cuman ada diri lu sendiri. Dan lu manfaatin momen kesendirian lu itu. Setelah kita tahu sebenarnya diri kita itu kayak gimana dan kita suka sama orang-orang yang kayak gimana dan lingkungan yang cocok sama kita akhirnya bisa keluar dan nemuin lingkungan yang cocok buat diri kita. Gue nyaranin banget buat yang belum pernah menyendiri untuk menyendiri, atau seenggaknya di sebelum waktu tidur itu kita mikir tentang diri kita sendiri. Dan untuk yang udah sering menyendiri dan ngerasa kesepian, coba pergunakan waktu sendirinya untuk ngegali tentang diri sendiri dan coba tentuin lingkungan yang cocok buat diri lu. Gue yakin lu berharga dan punya keunikan lu sendiri. Karena saat menyendiri itu, lu lebih bisa ngegali lebih dalam tentang diri lu sendiri. Jangan sampai waktu sendiri kita itu ngebuat kita jadi lonely. Semangat buat menyendirinya, ini mungkin jarang ya orang bilang kayak gini.
Tapi karena gue udah ngerasain esensi itu, gue percaya bahwa lu akan ngedapetin benefit yang gue dapet. Dan gue juga yakin bahwa lu bakal ngejalanin hidup yang lebih baik lagi. Dan gue yakin setelah lu manfaatin momen kesendirian ini, lu bakal ngerasa ada perjalanan baru gitu di dalam hidup lu. Dan lu ngerasa upgrade ke level selanjutnya. Boleh share di komen tentang apa yang lu rasain di saat lu menyendiri. Oke, kalau lu suka sama video ini, lu boleh like video ini. Dan kalau lu suka sama konten self-development atau konten yang gue bawain barusan, boleh di-subscribe channel ini. Kalau ada temen lu yang kayaknya nggak bisa sendiri, coba share deh video ini. Kalau lu mau dapat pemberitahuan tentang adanya video baru di channel kita ini, boleh dinyalain aja loncengnya. Ayo buat komunitas yang positif. Oke, lu belajar, gue belajar. See you next video. Bye.